Oke, selamat pagi kawan-kawan. Jumpa lagi bersama saya di Survival Sumatera Channel kawan-kawan ya. Oke kawan-kawan, di sini mungkin kawan-kawan bertanya apakah memang semua suku Dayak pedalaman Kalimantan tinggal di hutan gitu. Oke. Di sini saya akan mencoba menjelaskan ya pengetahuan saya dan pengalaman saya ya kawan-kawan ya. Jadi kawan-kawan, tidak semua suku Dayak Kalimantan itu tinggal di hutan kawan-kawan ya. Karena sekarang udah masa modern, sehingga suku Dayak itu udah banyak juga tinggal di kota. Terutama kan kalau di Kalimantan itu kota-kotanya lebih besar ya. Bahkan udah hampir mirip lah dengan yang di Pulau Sumatera ya, kota-kota besarnya kawan-kawan ya. Namun di sini kawan-kawan saya akan menjelaskan tentang suku Dayak Kalimantan yang masih tinggal di hutan atau di dalam gua. Oke kawan-kawan, saya dulu bercerita juga sama kakek suku Dayak ya. Oke, waktu itu saya bertanya, apakah memang sekarang masih ada suku Dayak yang masih tinggal di hutan, dalam artian itu tanpa rumah ya, dalam artian nomaden ya kawan-kawannya, itu udah pindah dari satu tempat ke tempat lain atau dari gua satu ke gua lain gitu kawan-kawannya, berpindah-pindah tempat kawan-kawannya, dan itu masih ada kawan-kawan ya. Nah itu kawan-kawan, saya waktu itu bertanya juga sama kakek ya yang dari suku Dayak ya. Dia bilang kalau suku Dayak yang tinggal di hutan itu biasa itu Dayak Punan kawan-kawan ya. Sebenarnya dia ada dua suku Dayak kawan-kawan, itu Punan Batu sama Punan apa kalau nggak salah kawan-kawan ya. Dan kakinya itu kata kakek sendiri itu yang agak merah-merah gitu ya, kakinya agak merah dan agak bungkuk katanya. Saya nggak tahu pasti ya karena nggak pernah jumpa kawan-kawan ya. Nah di situ kawan-kawan, sebenarnya kalau Dayak Punan ini sangat menghindar sekali dengan suku Dayak yang lain ataupun suku Dayak yang sudah mengikuti gaya-gaya modern kawan-kawannya, karena mereka lebih suka suka di hutan atau memang lebih hidup bebas ya, tanpa mengikuti gaya-gaya modern yang ada sekarang. Oke kawan-kawan, suku Dayak Punan sendiri itu terdiri sudah berpencar kawan-kawannya dari Kalimantan Barat, Tengah dan Timur. Dan sekarang kawan-kawan, terutama di Kalimantan Timur itu sendiri, itu jumlah suku Dayak Punan itu sekitar 8.000-an jiwa kawan-kawan ya. Itu perkiraannya kawan-kawan ya. Dan suku Dayak Punan sendiri kawan-kawan merupakan suku Dayak terkuat kawan-kawan. Karena apa? Dari cara hidupnya, dan dia bisa bertahan hidup kawan-kawan, survive di hutan itu bisa survive di hutan dan bisa mengendus ya kawan-kawan. Umpamanya nih ada suku Dayak Punan yang hilang di hutan, umpamanya ada yang hilang gitu ya, dan suku Dayak ini bisa atau umpamanya suku Dayak yang lain ada yang hilang di hutan, masuk hutan dan hilang gitu ya, dan suku Dayak Punan ini bisa sendiri menemukannya kawan-kawan, karena indera penciumannya untuk mengetahui lokasi yang hilang itu sangat kuat sekali kawan-kawan ya. Jadi memang suku Dayak Punan ini sangat luar biasa kawan-kawan ya, bisa survive di hutan, indera penciuman yang kuat, dan tentunya berpindah-pindah tempat ya, tinggal di gua kawan-kawan ya. Nah tentu kawan-kawan, suku Dayak Punan ini memiliki fisik yang kuat, baik itu laki-laki maupun perempuan. Nah oleh karena itu kawan-kawan, pengaruh juga ya, umpamanya ada korporat atau perusahaan yang masuk itu menjadi hal yang kawan-kawan, ini bukan saya, menjadi perhatian pemerintah juga, agar nanti lokasi hutan adat tempat suku Dayak Punan ini tidak terganggu kawan-kawan ya. Mudah-mudahan hutan adat yang dimana tempat bertahannya hidup suku Dayak Punan ini selalu terjaga kawan-kawannya, nggak terganggu ya, karena hutan bagi suku Dayak Punan atau hutan adat ini merupakan tempat mereka mencari makanan, dan juga mereka juga tempat untuk bertahan hidup ya kawan-kawan ya. Jadi ketika hutannya sudah terganggu, itu sangat mengganggu sekali bagi keberlangsungan hidup suku Dayak Punan kawan-kawan. Karena kita ketahui sendiri, suku Dayak Punan itulah merupakan warisan Nusantara kawan-kawan. Maksudnya suku yang memang sangat unik kawan-kawannya, dan kawan-kawan akan sangat jarang menjumpai di kehidupan era modern sekarang kawan-kawan ya. Jadi kawan-kawan yang memang pengen berminat atau pengen mengetahui tentang suku Dayak Punan ataupun suku Dayak yang lainnya, silahkan datang ke Kalimantan Timur atau Malinau, ataupun mungkin di daerah Kalimantan yang lainnya kawan-kawan ya. Dan kawan-kawan, satu saran saya saja, ketika kawan-kawan ke hutan, kawan-kawan pasti kan bawa gula tuh atau garam ataupun sejenis
makanan lainnya. Saran saya kawan-kawan, ketika barang kawan itu hilang, kawan-kawan jangan berkata kasar, karena biasanya ada suku Dayak atau Punan ya, saya pernah mendengar cerita itu, ketika barang hilang itu biasanya akan diganti dengan, apalagi itu bukan dicuri sebenarnya, tapi pergantian barang yang umpamanya kawan-kawan punya garam nih, nanti umpamanya seperti suku Dayak Punan ini, dia akan mengganti dengan madu kan kawan-kawan ya. Dan ketika kawan-kawan berkata kasar, biasanya ada sesuatu hal yang akan terjadi sama kawan-kawan ya, karena kita ketahui sendiri suku Dayak Punan itu pengaruhnya sangat kuat sekali bagi kawan-kawan ya, kayak mistisnya gitu kawan-kawan ya. Bagi kawan-kawan yang nggak percaya ya silahkan saja gitu kan. Dan itulah yang bisa saya sampaikan kawan-kawan ya, mengenai suku Dayak Punan. Sedikit banyaknya itu yang bisa saya sampaikan, karena saya tidak pernah jumpa juga, cuman mendengar cerita dari kakek ya, kakek saya waktu itu suku Dayak juga ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan kepada kawan-kawan. Jika ada yang salah dan kurang, saya mohon maaf. Oke, selamat pagi.